milik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang mati bagi kami, yang relakan segalanya bagi hidup kami. We give you thanks for your sacrifice, Lord Jesus. Oh, Savior.
Shalom, selamat pagi. Bersyukur kembali pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini, di mana hari ini kita akan memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu mendahului firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan, mari saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu. Buat kasih, anugerah, kemurahan, penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami menyadari kalau sampai pagi hari ini kami ada, ini hanya karena kemurahan Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas semua yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Selain kami bersyukur, kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terlebih hari ini ya Tuhan, kami umat-umat-Mu akan memperingati akan kebangkitan-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Pakai kami hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Berikan kepada umat-umat-Mu telinga seorang murid yang siap diingatkan, yang siap dibentuk, yang siap diperbaiki oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Sekali lagi pagi hari ini kita bersama-sama memperingati akan kebangkitan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita akan melihat beberapa ayat sehubungan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Begini bunyi firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepalanya. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Puji Tuhan saudaraku, ayat ini tentu sering kita dengar ketika momen-momen seperti ini, yaitu tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan inilah salah satu peristiwa penting dalam sejarah umat Kristen. Setelah kelahiran Yesus, setelah kematian Yesus, yaitu adalah kebangkitan Yesus. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 di sana dengan jelas mengatakan, tetapi andai kata Yesus tidak dibangkitkan, sekali lagi, andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dengan kata lain saudaraku, seandainya Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kesetiaanmu kepada Tuhan. Sia-sialah pelayananmu, sia-sialah pengorbananmu selama ini. Jadi betapa pentingnya Yesus harus bangkit. Karena apa? Tanpa Dia bangkit, pelayanan kita, percaya kita, saudaraku, korban kita, kesetiaan kita itu tidak ada gunanya. Walaupun ada, kita mendengar sebagian orang mengatakan kematian Yesus bukti bahwa Dia bukan Tuhan. Ada orang-orang berkata, kalau memang Yesus itu Tuhan, tidak mungkin Yesus itu mati. Jadi kalau seandainya Yesus itu sampai mati, bukti bahwa Dia itu bukan Tuhan. Karena mana mungkin Tuhan bisa mati. Tapi bagi kita, kematian Yesus itu justru awal kelahiran gereja Tuhan. Sekali lagi,
Justru kematian Yesus itu awal kelahiran gereja Tuhan. Sebab Yesus rela mati agar saudara dan saya hidup. Amin, saudaraku. Di dunia banyak nabi. Di dunia ini banyak rasul. Banyak guru agama. Saudaraku tentu mungkin kenal saudaraku. Sekali lagi, di dunia ini banyak nabi. Di dunia ini banyak rasul. Tapi saat mereka mati, tidak ada yang bangkit. Saat mereka mati, tidak ada yang bangkit. Hanya Yesuslah yang bisa bangkit dari kematiannya. Nah, puji Tuhan, inilah yang menjadi kebanggaan kita sebagai anak-anaknya. Nah, sekali lagi berbicara tentang Paskah, tentu pikiran kita, bayangan kita dibawa kepada penderitaan yang Yesus alami. Kalau saudara melihat kitab Injil, saudaraku, bagaimana sebelum Yesus disalib ada begitu banyak penderitaan demi penderitaan dialami oleh Yesus. Yesus dicambuk, Yesus diludahi, Yesus ditinju, Yesus disesah. Tangan dan kakinya dipaku. Begitu juga dia dipaku dengan duri. Lambungnya ditikam. Ada begitu banyak penderitaan-penderitaan lain yang Yesus alami. Juga ketika dalam perjalanan Via Dolorosa, saat Yesus memikul salib, ada berapa kali Yesus harus jatuh, saudaraku, karena begitu beban berat lamis oleh Yesus. Yesus mengalami satu penderitaan yang begitu luar biasa. Dan sebagai manusia 100%, hari Jumat itu bagi Yesus adalah hari yang paling gelap. Sebagai manusia 100%, hari Jumat itu adalah hari yang paling mengerikan, paling buruk di dalam kehidupan Yesus. Sehingga sampai Yesus berkata kepada Bapaknya, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Ya Bapa, kalau boleh penderitaan ini berlalu daripadaku. Kalau boleh salib ini berlalu daripadaku." Sehingga Alkitab mencatat keringat Yesus seperti tetes-tetes darah. Dan tampaknya hari-hari pelayanan Yesus sudah berakhir. Sehingga kalau saudara membaca Alkitab, musuh-musuhnya merayakan kemenangan. Musuh-musuhnya saling berbagi hadiah. Mereka berpikir Yesus sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi saudara, pada saat hari Minggu, kubur tidak mampu mencegahnya. Haleluya. Pada saat hari Minggu, kematian tidak mampu menahannya. Pada saat hari Minggu, kuasa kegelapan tidak mampu menghentikannya. Pada saat hari Minggu, batu yang besar tidak mampu menghentikan kebangkitan Yesus. Haleluya, ini yang luar biasa. Artinya apa saudara? Betapa besar dan hebat dari dampak dari kebangkitan Yesus itu. Sungguh luar biasa. Dan saudara tahu, kisah kebangkitan Yesus ini ditulis di dalam 4 Injil. Hal ini bertujuan bukan hanya supaya kita tahu. Hal ini bertujuan bukan hanya supaya kita percaya dan selalu memperingati akan kebangkitan Yesus setiap tahun. Tetapi Alkitab menginginkan agar supaya kita mengalami kuasa kebangkitannya. Apapun kondisimu saat ini, apapun kondisimu saat ini, Yesus ingin kita mengalami kuasa kebangkitannya. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kebangkitan Yesus memiliki kuasa yang sangat dahsyat.
Kalau kita menyadari kebangkitan Yesus memiliki kuasa yang sangat luar biasa, seharusnya kita tidak mudah tertunduk lesu saat menghadapi tantangan hidup. Seharusnya kita tidak mudah menyerah ketika kesulitan hidup datang di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita tidak meninggalkan Tuhan ketika kita menghadapi problema. Mungkin di hari-hari ini saudara sementara menghadapi seperti hari Jumat, hari yang penuh dengan mencekam. Apalagi saat ini virus corona masih belum habis. Virus corona masih terus memakan korban. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami seperti itu. Hidup penuh dengan kesulitan. Saudara sebagai seorang pengusaha, usahamu sepi, tokomu sepi, usahamu menurun. Dan mungkin di antara saudara ada yang kena PHK, pemutusan hubungan kerja. Dan itu membuat saudara tidak memiliki daya lagi. Dan itu membuat saudara sudah kehilangan semangat hidup. Saya sebagai hamba Tuhan mau beritahu, hari ini adalah hari kebangkitan Yesus. Jangan sedih saudaraku, jangan putus asa. Jangan takut, hari ini adalah hari kebangkitan Yesus. Saatnya Tuhan akan membawa saudara kepada hari Minggu. Mungkin sekali lagi di hari-hari ini saudara mengalami pengalaman hari Jumat. Tetapi hari ini adalah hari Minggu, yaitu hari kebangkitan Yesus. Hari pemulihan, hari kemenangan, hari kelepasan dari krisis ekonomi ataupun ketakutan. Hari yang penuh dengan tari-tarian. Haleluya. Saudaraku, ini luar biasa saudaraku. Artinya apa saudaraku? Tidak selamanya Tuhan Yesus membiarkan saudara mengalami seperti hari Jumat. Sekali lagi, tidak selamanya Tuhan Yesus membiarkan saudara mengalami pengalaman hari Jumat. Tidak selamanya. Saatnya Tuhan bawa kepada saudara untuk masuk di hari Minggu. Hari yang penuh dengan kemenangan. Hari yang penuh dengan pemulihan. Hari yang penuh dengan kesuksesan. Luar biasa saudaraku. Yesus punya waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalahmu. Yesus punya kalender yang tepat untuk menjawab doa-doamu. Yesus punya waktu yang tepat untuk mengakhiri pergumulanmu. Haleluya. Hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mengalami kuasa kebangkitan itu? Sekali lagi, hari ini saudara dan saya memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara mengalami kuasa kebangkitan itu? Sebab saudaraku, percuma kita merayakan kebangkitan Yesus. Percuma kita memperingati kebangkitan Yesus. Percuma kita menghadiri ibadah kebangkitan Yesus. Tetapi kita tidak mengalami kuasa kebangkitan itu. Itu tidak ada gunanya saudaraku. Jadi saudaraku, kalau kebangkitan Yesus nyata di dalam kehidupan kita. Dan ini ciri kalau saudara dan saya mengalami kuasa kebangkitan Yesus, seharusnya rohani kita bangkit. Dengan kata lain, kalau rohani kita belum bangkit, saudara, itu berarti kita belum mengalami kuasa kebangkitan itu. Kalau kuasa kebangkitan itu bekerja dan kita alami,
Yang jelas rohani kita akan bangkit. Semangat kita di dalam memuji Tuhan bangkit. Semangat kita di dalam beribadah bangkit. Semangat kita di dalam membaca Alkitab bangkit. Semangat kita di dalam menyembah Tuhan, berdoa itu bangkit. Kalau kuasa kebangkitan itu nyata di dalam kehidupan kita, bahkan semangat melayani, semangat bersaksi itu bangkit. Ini yang pertama. Dampak dari kuasa kebangkitan itu. Jadi dampak dari kuasa kebangkitan itu, jadi rohani kita bangkit. Rohani kita bangkit. Semangat kita di dalam melayani bangkit. Semangat di dalam berdoa bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kalau kuasa kebangkitan itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka saudaraku, kuasa kebangkitan itu akan mengubah mental kita. Dari biasanya penakut menjadi seorang pemberani. Ini yang kedua. Kuasa kebangkitan akan mengubah mental kita. Dari pribadi yang biasa penakut menjadi pribadi yang pemberani. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas pasal 22, ayat ini tentu tidak asing lagi. Di dalam Lukas pasal 22, ayat yang ke-54. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Petrus mengikuti dari jauh ketika Yesus ditangkap. Ketika Yesus diinterogasi, bahkan Petrus juga melihat bagaimana penderitaan yang Yesus alami. Bagaimana Petrus melihat dengan mata sendiri bagaimana Yesus dianiaya, bagaimana Yesus dicambuk, dan saat itu Yesus ditangkap. Apa yang terjadi, saudaraku? Hati Petrus mulai kecil, hati Petrus mulai ciut, saudaraku. Sehingga ketika ada seorang perempuan kecil bertanya kepada Petrus, engkau salah satu dari mereka. Apa jawaban Petrus, saudaraku? Aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal dia. Kita lihat di sini. Petrus belum dianiaya, saudaraku. Tetapi Petrus hanya melihat penderitaan yang dialami oleh Yesus. Petrus hanya melihat kesusahan yang dialami oleh Yesus. Dia belum mengalami penderitaan. Karena melihat akhirnya dia menyangkal Yesus. Saudara, cara-cara inilah yang saat ini akan dipakai oleh iblis. Cara-cara inilah yang saat ini akan dipakai oleh dunia agar saudara dan saya menyangkal Yesus. Dan faktanya, saudaraku, kita sering mendengar ada orang yang melihat penganiayaan hamba Tuhan lain, ada orang yang melihat penganiayaan anak Tuhan, akhirnya dia sudah takut. Akhirnya bahkan dia yang meninggalkan Tuhan. Inilah yang akan dipakai. Untuk itu, kalau iman kita tidak murni, kalau kekristenan kita tidak murni, kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus, tidak menutup kemungkinan kita juga akan menyangkal Yesus. Untuk itu, di hari ini kita memperingati akan kebangkitan Yesus. Biarlah kita minta kepada Tuhan, biarlah kiranya kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam hidup kita. Kita mengalami kuasa kebangkitan itu bukan hanya sekedar mendengar khotbah tentang kebangkitan Yesus. Kita berdoa, Tuhan, aku ingin mengalami kuasa kebangkitan itu di dalam hidupku. Karena apa? Bila saudara dan saya tidak
mengalami kuasa kebangkitan Yesus tidak menutup kemungkinan ujian, tantangan, kesulitan hidup, bahkan ancaman bisa membuat saudara dan saya menyangkal Yesus. Petrus belum mengalami kuasa kebangkitan sehingga dia menyangkal Yesus. Tetapi saudara lihat, setelah Petrus mengalami kuasa kebangkitan, perubahan terjadi di dalam hidupnya. Perubahan terjadi di dalam hidupnya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 18. Di sana mengatakan, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Petrus ditangkap, saudaraku, lalu diancam, kamu tidak boleh lagi memberitakan nama Yesus itu, kamu tidak boleh lagi menyampaikan nama Yesus itu di depan umum. Ayat yang ke-19 di sana mengatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Apa jawabannya, saudaraku? Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Haleluya. Saudara, perubahan terjadi di dalam diri Petrus. Setelah Petrus mengalami kuasa kebangkitan, dia sudah ditangkap, dia sudah diinterogasi, dia sudah diancam untuk tidak boleh menyampaikan, memberitakan nama Yesus. Tetapi dengan lantang, haleluya, dengan lantang Petrus menjawab, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu, taat kepada manusia, atau taat kepada Allah. Perubahan terjadi karena apa? Petrus telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Bahkan Petrus pun juga khotbah di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 juga ayat yang ke-12. Di sana dengan jelas dia mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus. Haleluya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengan gagah berani, saudaraku, Petrus menyampaikan firman ini. Walaupun diancam tidak boleh menyebut nama Yesus, tidak boleh memberitakan nama Yesus, tetapi Petrus dengan gagah berani tetap menyampaikan. Karena apa? Kuasa kebangkitan Yesus telah bekerja penuh di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Hari ini kita semua memperingati akan kebangkitan Yesus. Alami kuasa kebangkitan Yesus. Karena sekali lagi dampak dari kuasa kebangkitan Yesus tadi, maka yang pertama kita sudah belajar, rohani dipastikan akan bangkit. Kalau kuasa kebangkitan Yesus bekerja di dalam hidup saudara, rohani itu akan bangkit, saudaraku. Semangat memuji Tuhan akan bangkit. Bukan hanya sekedar memuji Tuhan, tetapi begitu semangat di dalam berdoa, semangat di dalam baca Alkitab, semangat di dalam beribadah, semangat karena apa? Kuasa kebangkitan sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, mengubah mental kita. Mungkin takut bersaksi, takut melayani, saudara, akan dirubah ketika saudara mengalami kuasa dari kebangkitan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dampak dari kebangkitan Yesus. Yang ketiga, yaitu kebangkitan Yesus akan membuat saudara rindu terus bertemu dengan Yesus.
Ini dampak yang ketiga dari kuasa kebangkitan Yesus, yaitu kita senantiasa punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Bagaimana kerinduanmu di hari-hari ini? Ada begitu banyak anak Tuhan ketika baru bertobat, ketika baru percaya Yesus, dia sering ngomong begini, kapan ya ada ibadah? Kapan ya hari Minggu? Ini tandanya saudaraku, anak Tuhan ini punya kerinduan untuk terus bertemu Yesus. Ini luar biasa. Mungkin ini menjadi pengalaman saudara juga. Ketika saudara baru bertobat, ketika saudara baru dibaptis, ketika saudara baru percaya, mungkin saudara pernah berkata, kapan ya ada ibadah? Kapan ya, kok minggu lama sekali, ini luar biasa. Tetapi saudaraku, kalau sekarang saudara sudah mulai berpikir, aduh kok minggu lagi ya, ini bahaya. Kalau sampai saudara punya pemikiran, aduh ibadah terus, aduh cepat sekali hari Minggu. Nah, ini tandanya kerinduanmu dengan Tuhan sudah mulai pudar. Kerinduanmu bertemu dengan Yesus sudah mulai kendor. Ayo hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Alami kuasa kebangkitan Yesus itu. Alami kuasa kebangkitan Yesus itu. Karena apa? Kebangkitan Yesus akan membuat rohani kita bangkit. Kebangkitan Yesus akan mengubah mental kita dari penakut menjadi pemberani. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus akan membuat kita selalu rindu bertemu dengan Yesus. Rindu bertemu dengan Yesus. Dan pemazmur menggambarkan saudaraku, orang yang alami kuasa kebangkitan itu seperti rusa yang merindukan air. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan itu, orang itu selalu rindu bertemu dengan Yesus. Dan pemazmur katakan orang itu seperti rusa yang selalu punya kerinduan untuk mencari air. Ada satu contoh seorang perempuan, saudaraku, yang telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Walaupun hari masih gelap, saudaraku, kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus tidak bisa dihalangi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Yohanes pasal 20 ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Hari masih gelap, Maria bukan pergi ke mall. Hari masih gelap, Maria bukan pergi ke tempat-tempat yang ramai, ke tempat-tempat yang terang, tetapi dia pergi ke kubur. Karena apa, saudaraku? Dia ingin bertemu dengan Yesus. Ini. Jadi kuasa kebangkitan Yesus itu akan membuat kita semua punya kerinduan untuk terus bertemu dengan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus akan membuat kita rindu menikmati hadirat Tuhan, rindu menikmati urapan baru. Itu kalau kuasa kebangkitan Yesus nyata di dalam kehidupan kita. Dan pemazmur tadi katakan seperti rusa yang rindukan air. Rusa kalau sudah haus, saudara, dia tidak melihat berapa jauhnya tempat itu untuk mendapatkan air. Biar itu air itu jauh, saudara. Kalau rusa sudah haus, dia akan cari air. Walaupun jaraknya jauh, dia akan cari air. Walaupun pada waktu itu panas terik, rusa tidak hiraukan. Yang penting aku dapat air, yang penting aku dapat minum. Ini digambarkan orang yang rindu bertemu dengan Yesus.
Yaitu orang itu seperti rusa yang merindukan air. Yang penting tujuannya untuk ketemu air dapat. Walaupun panas, walaupun jauh, saya harus dapat air. Ini luar biasa. Jadi kalau kuasa kebangkitan Yesus nyata di dalam hidup kita, maka tantangan hidup, beban hidup, masalah, kesulitan hidup tidak akan menghalangi saudara untuk datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Kesulitan hidup di hari-hari ini tidak akan menghalangi saudara untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus, maka biar tidak ada masalah, biar tidak ada kesulitan, kita tidak akan datang kepada Tuhan. Ada begitu banyak alasan untuk tidak beribadah. Karena apa? Kerinduannya ketemu dengan Tuhan itu tidak ada. Dan ini ciri orang yang belum alami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali lagi, mungkin di hari-hari ini saudara sementara mengalami pengalaman hari Jumat, pengalaman yang sangat mengerikan, pengalaman yang sangat menyedihkan, pengalaman yang sangat memilukan. Saudara, saat ini saudara tidak terus di dalam pengalaman hari Jumat. Tuhan akan bawa saudara dalam pengalaman hari Minggu, yaitu hari kemenangan. Jangan khawatir, saudara tidak terus hidup dalam pengalaman hari Jumat yang mengerikan. Saat ini saudara semua telah dibawa Tuhan kepada hari Minggu, hari yang penuh dengan kemenangan, hari kebangkitan, hari kesuksesan, hari kemenangan, hari kelimpahan, hari pemulihan. Dan inilah yang kita rindukan. Marilah, milikilah mental untuk dibangkitkan. Sekali lagi, milikilah mental untuk dibangkitkan. Milikilah roh yang mau dibangkitkan. Yesus tidak terus mati, tetapi dia bangkit. Sebab sia-sia saudara dan saya merayakan hari kebangkitan atau mengikuti ibadah kebangkitan Yesus. Tapi kalau saudara tidak mau dibangkitkan, itu akan sia-sia. Untuk itu pada pagi hari ini, sekali lagi, jangan sia-siakan waktu ini. Yesus telah bangkit. Hari ini adalah hari Minggu. Yesus telah bangkit. Alami kuasa kebangkitannya. Alami kuasa kebangkitannya. Ketika saudara dan saya alami kuasa kebangkitannya, maka dipastikan rohani saudara akan dibangkitkan. Ketika saudara akan alami kuasa kebangkitan, dipastikan kita akan mengalami perubahan mental. Mungkin kita selama ini penakut, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berani bersaksi, berani menyampaikan firman Tuhan, berani melayani Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kuasa kebangkitan itu terjadi di dalam hidupmu, maka kita senantiasa punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, punya kerinduan untuk menyembah Dia, punya kerinduan untuk membaca Alkitab, punya kerinduan untuk berdoa, punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini memberi kekuatan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kita akan berdoa. Mari kita sehati berdoa memohon kemurahan Tuhan agar kuasa kebangkitan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, tidak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur. Tidak henti-hentinya kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat perhatian-Mu, buat kasih-Mu, di mana Engkau tidak membiarkan kami terus mengalami pengalaman hari Jumat,
pengalaman kesusahan, pengalaman kekhawatiran, pengalaman penderitaan, pengalaman kekurangan. Tetapi Engkau hari ini membawa kami kepada hari Minggu, hari kebangkitan, hari pemulihan, hari sukacita, hari kemenangan, hari kesembuhan, hari pengampunan. Untuk itu kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu terus bekerja dalam hidup kami dari hari ke sehari. Sehingga ya Tuhan kami terus, hidup kami, rohani kami terus dibangkitkan. Kami memiliki mental untuk begitu semangat di dalam melayani Tuhan dan punya kerinduan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, sekali lagi meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelumnya saya pribadi, keluarga mengucapkan selamat memperingati kebangkitan Yesus. Mari sekali lagi. Saat ini sudah bukan hari Jumat lagi. Ini hari Minggu, hari kebangkitan. Kita bangkit, baik rohani kita, iman kita, semangat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semuanya malam hari, semuanya tentang Tuhan Yesus. Amin. It's all about you, Jesus. Katakan Allah, Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, Menyucikan. bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, buktikan dia hidup. Katakan sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia Lebih tinggi lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus nama. Mari sama-sama ikuti gerakan kita malam hari ini.